Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Amma ba'd, fa in asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih sekali lagi dalam pembahasan ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala yang masih tegar berpegang teguh dengan akidah salaf ashabil hadis yang masih mengikuti akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Terakhir kita sampai pada halaman 122 As-Sadis Asyar yang ke-16, yaitu Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i rahimallah yang wafat tahun 463 Hijriah. Dan sudah kita sampaikan kemarin, kitab beliau diantaranya Syarafu Ashabil Hadis. Dan kita sudah baca sebagian ucapan beliau tentang kedudukan Ashabil Hadis Ahli Sunnah wal Jamaah. Sahih? Ada yang melihat tidak yang kemarin kita isyaratkan? Betul tidak ucapan beliau ada dalam kitab apa waktu itu kita sebutkan? Ingat enggak? Kita bacakan ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi dari kitab asli beliau Syarafi Ashabil Hadis, yang ucapan itu dinukil oleh ulama kontemporer meskipun sudah wafat rahimahullah di kitab apa? Yang itu merupakan kitab manhaj pemula bagi ahli sunnah. Minhaj Firqati An-Najiyah. Ahsantum. Ya, ini sekali lagi untuk sekedar mengingatkan kembali bagaimana para ulama demikian saling menukil, ya, melanjutkan tongkat estafet ulama-ulama terdahulu. Kita baca selanjutnya yang dinukil di sini. Tarjamalahu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi Tabaqatis Syafi'iyyin. Imam Ibnu Katsir Al-Hafidz Al-Mufassir, ahli tafsir yang sudah masyhur tafsir beliau punya kitab tentang ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Ya, di antaranya ketika beliau
menyebut biografi Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau berkata, nama beliau Ahmad ibnu Ali ibni Thabit ibni Ahmad ibni Mahdi. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Ahadu hufadil hadith. Beliau salah satu ahli hadis, pakar ahli hadis. Wa dhabiti al-mutqinin al-mutafanninin. Sekali lagi, beliau salah satu pakar ahli hadis, sekaligus beliau ini menguasai berbagai macam bidang ilmu agama. Wa minal muta'assibin li madhhabi Syafi'i adzabina anhu. Yang dikatakan di sini termasuk yang sangat fanatik dengan mazhab Asy-Syafi'i. Ya meskipun wallahu a'lam, ya kita husnudzon fanatik di sini, beliau tentunya sebagaimana ahli hadis, beliau tetap istiqomah di atas hadis Rasulullah SAW dan mengikuti mazhab Syafi'i kalau memang sesuai dengan al-hadis. Az-zabina anhu, membela mazhab Asy-Syafi'i. Al-musannifin fi nusratihi. Tafaqaha alal qadi Abi Thayyib At-Tabari wa Abil Hasan ibni Al-Muhamili wastafada minasy-Syaikh Abi Ishaq Asy-Syirazi. Itu 3 nama guru-guru beliau. Yang terakhir Abi Ishaq Asy-Syirazi. Sekedar yang hilangkan ngantuk atau mengantuk. Siapa yang tahu apa kitab beliau yang masyhur Abu Ishaq Asy-Syirazi? Bismillah. Nah, terutama bagi tulabul ilmi. Ini termasuk nama-nama ulama mazhab Syafi'i. Apa kitab beliau yang sangat masyhur? Taib, husnudon aja. Mungkin ya belum pemanasan antum. Taib, kitab beliau Al-Muhadzab yang disyarah oleh Imam An-Nawawi dengan judul Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu termasuk referensi kitab fikih Syafi'i yang sangat besar yang Anda punya lebih dari 20 jilid. Ya, itu Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Muhadzab sendiri karya Abi Ishaq Asy-Syirazi. Gurunya siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Nawawi mensyarahnya dengan tadi judul Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kurang lebih 22 jilid. Nah. Wa Abi Nasr Ibni Sabbagh wa ghairihima rahimahullah. Ini sekali lagi sekedar nambahi yang kemarin belum kita sampaikan dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Adapun kitab beliau sudah kita tunjukkan, sudah kita bawa pada pertemuan yang lalu, Syarafu Ashabi Al-Hadis, yang berkaitan dengan kedudukan ahli hadis dan tugas-tugas kaum muslimin untuk mereka mempelajari hadis Rasulullah SAW dan juga berpegang teguh dengannya. Asabi Asyar yang ke-17 dari ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah yang berpegang teguh dengan akidah salaf, dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Abul Qasim Sa'ad ibnu Ali ibni Muhammad Az-Zanjani Al-Mutawaffa sana 471 Hijriyatan, atau yang lebih disingkat dengan Imam Az-Zanjani yang wafat tahun 471 Hijriyah, abad kelima Hijriyah. Sahibul Qasidatil Azima Al-Asma. Beliau penulis qasidah. Kasidah ya, kasidah di sini bukan kasidah terbangan. Ya, qasidah itu maksudnya kumpulan syair-syair. Kumpulan syair-syair lah, bukan kumpulan apa? Musik. Nah, jangan takwil-takwil yang aneh-aneh. Ya, qasidah maksudnya di sini kumpulan, beliau penulis kumpulan-kumpulan bait syair yang sangat berharga, yang sangat agung, al-asma, yang istimewa. Fi bayani sunnah, tentang masalah apa?
as-sunnah, kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW al-masyhura bil qasidah ar-ra'iyah fi as-sunnah. Judul qasidahnya al-qasidah ar-ra'iyah, dikatakan ar-ra'iyah karena sajaknya terakhir diakhiri dengan huruf ra, ya. Fi as-sunnah, judulnya al-qasidah ar-ra'iyah fi as-sunnah. Alhamdulillah, ya, ana masih ngajarkan buku ini, qasidah ar-ra'iyah fi as-sunnah, di TV Roja hari Sabtu, ya, pertama dan kedua jam 1 siang. Yang mau mengikuti itu di kajian TV Roja syarah qasidah ar-ra'iyah fi as-sunnah, ya, oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Jadi buku asalnya Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi As-Sunnah oleh Imam siapa? Az-Zanjani, ya. Kemudian ada syarahnya dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kalau ana pakai ini salah satu jilid dari kumpulan karya-karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Itu juga kurang lebih 22 jilid ini. Ini jilid yang kedua. Tentang akidah, ada tentang ibadah, tentang khutbah beliau, tentang masalah Al-Quran. Ini satu jilid ini mencakup 3 kitab. Ya, ini kita jelaskan sedikit. Buku yang ana bawa ini, yang ana punya, salah satu isinya tentang tadi al-qasidah apa? Ar-Ra'iyah fi as-Sunnah. Ya. Ada 3 kitab yang tercakup dalam satu jilid ini. Ada syarah al-qasidah al-Ha'iyah oleh putranya Imam Abu Dawud, pengarang kitab Sunan Abi Dawud. Ya, pengarang kitab Sunan Abi Dawud punya putra namanya Abdullah, ya, bin Abi Dawud, punya juga sama bait-bait syair tentang sunnah, tentang akidah, namun terakhirnya dengan ha, maka dinamakan al-qasidah apa? Al-Ha'iyah, ya, disarah juga oleh Syekh Abdul Razak. Kemudian yang kedua tadi Mandhumah Ar-Ra'iyah. Kemudian kitab yang ketiga dalam buku ini syarah atau ta'liq Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Paham dong? Jadi sekali lagi ini jilid kedua dari kumpulan karya-karya tulisan-tulisan khutbah-khutbahnya Syekh Abdul Razak, dikumpulkan jadi 22 jilid. Judulnya Al-Jami' lil Mu'allafat war Rasail, ya, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu taala. Sedikit kita mau bacakan, ya, sekali lagi kita masih mengajar Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah di TV Roja Sabtu pertama dan kedua jam 1 siang. Kita baru sampai bait syair yang ke-8, ya. Jadi masih awal-awal kita menyampaikan pembahasan ini. Kita mau baca bait syairnya masih, ya, atau tidak banyak, cuma di 44 bait syair, ya, ada 44 bait qasidah. Kita mau baca sedikit. Yang pertama, tadabbar kalam Allah wa tamidil khabar wa da'anka ra'yan la yulaimu athar. Kata beliau, renungkanlah, pelajarilah kalam Allah Al-Quran dan pegang eratlah hadis Rasul dan tinggalkanlah pendapat-pendapat atau akal-akal yang tidak sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau memberikan apa? Pedoman dalam berakidah harus berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul. Kemudian kata beliau pada bait yang kedua, wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula. Dan jejak para sahabat ikutilah, jejak para salafus saleh pegang eratlah. Hum syahidut tanzila, mereka lah yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Allah katan Jabir, ya, agar engkau bisa selamat ataupun istiqamah. Kemudian kata beliau, wa kun muqinan anna wa kullu mukallafin umirna biqafil haqqi wal akhdhi bil hadar. Dan jadilah engkau orang yang yakin
bahwasanya kita semuanya diperintah untuk mengikuti kebenaran. Intinya ini manhaj Imam Az-Zanjani, Imam Ahlussunnah wal Jamaah di zamannya, bahwasanya dalam beragama, terutama dalam berakidah, dalil kita, pegangan kita hanya qala Allah, qala Rasul, dan para salafu as-saleh. Kemudian di bait yang ke 21 beliau mengatakan fala taku bid'iyan tazuhu anil huda. Jangan engkau menjadi pengikut kebid'ahan, maka engkau akan berpaling menyimpang dari petunjuk. Wa tuhdits, dan engkau akan membuat kebid'ahan. Fal ihdas yudni ila saqar. Berbuat bid'ah itu akan mendekatkanmu ke dalam neraka saqar. Ini ulama mazhab Syafi'i mewanti-wanti dari apa? Kebid'ahan. Bukan Wahabi saja yang memperingatkan umat dari bahaya apa? Al-bid'ah. Ini ulama mazhab Syafi'i, Imam Az-Zanjani. Beliau mengatakan lagi, wala tajlisan indal mujadil sa'ah fa'anhu Rasul SAW min qablu qazzajar. Jangan duduk berdebat dengan ternyata di ahli bid'ah, meskipun sesaat itu sudah ditahdir oleh Rasulullah SAW. Artinya dilarang berdebat dengan ahli al-bid'ah. Kemudian kata beliau, wala tasma'an da'iyal kalam fa innahu aduwwun li hadzal din an hamlihi hasar. Dan jangan engkau mendengar sedikit pun dari da'inya ilmu kalam. Ini yang sudah kita sampaikan, sepakat ulama-ulama yang kita sebutkan nama-namanya ini, mereka mentahdzir, melarang, mencela dari ilmu al-kalam, mulai dari Imam Syafi'i sampai Imam Zanjani dan sampai yang akan kita baca nantinya. Maka dusta kalau mengatakan Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i sepakat ikut ahli kalam, ikut ilmu kalam. Ini kidib, dusta. Banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang mentahdzir, melarang dari ilmu kalam dan dari ahli al-kalam. Bahkan beliau menyebutkan fa innau aduwwun li hadzal din. Ahli kalam, tokoh ahli kalam, da'inya al-kalam itu musuh agama. Wallahu alam, ini mengikuti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunnah. Jauhkanlah diri kalian dari ahlul kalam yang suka menuhankan akal, yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, karena mereka musuh-musuh sunnah Rasul SAW. Kemudian Imam Az-Zanjani menyebut kelompok-kelompok sesat. Di antaranya di sini beliau mengatakan, waqad addahum sab'ina sinfan nabiyuna wa sinfaini kullun muhditsun za'ighun za'ir. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan 72 kelompok yang sesat, setiap dari mereka muhditsun, berbuat kebid'ahan, za'ighun, menyimpang. Kemudian kata beliau, fadhur rafdi mansubun ila syirki adilun anil haqqi dzubuhtin ala Allahi wan nudhur. Yang pertama disebut kelompok Syiah Rafidah. Mereka dinisbatkan kepada kesyirikan. Mereka pelopor kesyirikan di atas muka bumi ini. Setelah para as-salaf tentunya. Kalau zaman awal siapa pertama kali yang menyentuhkan kesyirikan secara mutlak? Kaumnya Nabi Nuh. Namun di tengah umat Islam pelopor kesyirikan itu di antara Syiah Rafidah qatalahumullah, yang menyembah kuburan keramat pertama kali Syiah Rafidah. Cuma yang aneh bin nyeleneh, orang-orang yang katanya benci Syiah Rafidah, namun kelakuannya 11-12 dengan Syiah Rafidah. Benci tapi cinta dengan kuburan keramatnya seperti Syiah Rafidah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Az-Zanjani, kelompok Syiah Rafidah mereka dinisbatkan kepada kesyirikan, mereka menyimpang dari kebenaran, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, di antara kelompok yang sesat
di tengah-tengah umat Islam, wa aqdi sahihun fil khawariji annahum kilabun ta'awa fi dhalalin wa fi su'ur. Dan keyakinanku itu benar tentang khawarij, bahwasanya mereka adalah anjing-anjing yang tenggelam dalam kesesatan dan di dalam api neraka. Kalau ada yang mengatakan kok kasar ya, kok disebut apa? Ini Rasul SAW yang mengatakan. Beliau hanya sekedar apa? Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Rasul SAW dalam Sunan Ibnu Majah. Rasul mengatakan al-khawarid kilabu ahli nar. Kelompok khawarid anjing-anjing penduduk api neraka. Nah, intinya ini salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di abad 5 Hijriah, Imam Az-Zanjani punya qasidah yang sangat luar biasa berharganya, Al-Qasidah Ra'iyah fi Sunnah, dan di antara yang mensyarahnya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Taib As-Samin Asyar, yang ke-18 dari ulama madhab Syafi'i yang di atas akidah salaf ashabil hadith, akidahnya Imam Syafi'i, yaitu Al-Imamul Kabir Abul Mudzaffar As-Sam'ani Mansur ibnu Muhammad ibni Abdul Jabbar Al-Mutafasana Arba'mi'a wa Tis'a wa Thamanin Hijriyatan, yang disingkat dengan Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani. Abul Mudzaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i rahimahullah wafat tahun 489 Hijriah. Masih abad ke-5 Hijriah rahimallahu ta'ala. Sekedar tadi tombongan tuh lagi. Ada yang ingat enggak ucapan Abul Mudzaffar As-Sam'ani yang mungkin sering juga kita nukil, yang berkaitan dengan ciri khas Ahlus Sunnah? Nah, tafadhol. Rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ashab al-hadith ma'al haqq annaka law tala'ta jami'a kutubihim min awwalihim ila akhirihim qadim wa hadithihim wa ikhtilafi buldanihim wa aqtarihim wa azmanihim wa tabtahum fi bayan thiqat ala watiratin wahidah wa amdun wahid. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Ini yang sering kita nukil, kata beliau yang ana terjemahkan dari tadi yang sampaikan, di antara yang menunjukkan bahwasannya ahlul hadis, ahlu sunnah itu merupakan pengikut kebenaran, merupakan kelompok yang hak, bahwasannya jika engkau mau meneliti kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, meskipun penulisnya berbeda, tempat negeri mereka, zaman mereka, namun tadi dalam penjelasan akidah itu satu akidah, satu jalan, satu manhaj. Paham tuh? Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dalam masalah akidah. Gak ada khilaf di antara Ahlus Sunnah dalam masalah apa? Usulul akidah. Paham tuh? Beda masalah fikih banyak khilaf. Namun dalam masalah akidah, usulus sunnah satu. Alhamdulillah sudah kita sering sampaikan, alhamdulillah kita di Surabaya ini sudah puluhan kitab-kitab akidah salaf yang sudah kita kaji, satu kesatuan, nggak ada apa istilahnya yang berbeda-beda dalam isinya, intinya. Kalau redaksinya mungkin beda-beda. Al-iman ada yang mengatakan qaulun wa amalun, ada yang mengatakan qaulun wa aman wa eniyah wa tiba'us sunnah, biasa, paham? Namun intinya sama, tidak ada yang berbeda. Itu dari antara ucapan Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala. Beliau sahibu kitab Al-Intisar li Ahlil Hadith. Beliau penulis kitab Al-Intisar li Ahlil Hadith. Namun qadarallah wa huwa mafqud. Namun kitab ini hilang, tidak terdeteksi. Wallahu alam, kan dulu banyak seperti di Baghdad bagaimana tentara Tatar membakar semua kitab-kitab para ulama yang mereka dapati waktu itu. Mungkin diantaranya di situ, atau mungkin sebab-sebab yang lain. Wallahu taala alam.
Namun yang kulu minhu tilmiduhu qawamu sunnah Ismail At-Taimi sahibu kitab Al-Hujjah fi Bayan Mahajjah. Namun sebagian dari isi kitab yang hilang itu dinukil oleh murid beliau yang bernama Imam Al-Asbahani. Nanti insya Allah poin ke-21 halaman berikutnya akan disebut nama ini. Imam Al-Asbahani, murid Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani, beliau menukil sebagian dari isi kitab Al-Intisar li Ahlil Hadis dalam kitabnya beliau yang berjudul Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Ini yang anak punya. Ada 2 jilid. Ini jilid yang pertama. Ini kitab Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Ini sekaligus dirapel ya. Jadi insya Allah kalau sudah sampai poin 21, anak nggak bawa lagi kitab ini. Rodok-rodok abot istilahnya. Jadi sekaligus anak bawa ini untuk menjelaskan 2 tadi. Menjelaskan akidahnya Imam Abu Mudhaffar Sam'ani yang dinukil dalam kitab ini, sekaligus nanti penjelasannya sekali lagi kita jamak takdim ini ya. Iya, istilahnya begitu. Jadi nanti kalau sudah poin 21 kita lewati saja ya, bahwasanya ini kitab judulnya apa? Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah oleh Imam Al-Asbahani yang akan disebut poin 21. Namun kita sebutkan sekarang mumpung disebut pertama kali di sini. Yang pertama berkaitan dengan akidahnya tadi Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Jadi sekali lagi kitabnya Abul Mudhaffar As-Sam'ani judulnya apa? Al-Intisar li Ahli Al-Hadis. Itu gimana nasibnya? Hilang, tidak ditemukan sampai detik ini. Cuma dinukil sebagian isinya oleh murid beliau yang bernama Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Ini salah satu bukti bahwasanya beliau itu dulunya punya kitab tersebut, namun hilang. Paham? Karena kalau mungkin ada yang bertanya, katanya hilang, kok tahu dari mana kitab itu berasal? Paham ya? Maka diantaranya dari nukilan-nukilan ulama. Bang, ulama-ulama banyak menukil bagian-bagian dari kitab tersebut, namun ketika diteliti di mana-mana tidak didapati, berarti itu masih hilang. Wallah alam, kalau mau ketemu alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, ini salah satu bagiannya dinukil oleh Imam siapa? Sekali lagi ini ada 2 jilid kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Kita mau nukil sebagian ucapan Imam Abul Mudhaffar Sam'ani, ini halaman 392 jilid yang pertama. Beliau ditanya oleh sebagian orang tentang ilmu kalam. Ini juga sama, intinya sama. Ahlus sunnah, ulama-ulama madzhab Syafi'i yang kita pelajari di sini, semuanya mencela, mengecam ahlul kalam dan ilmu kalam. Tidak ada yang mereka mendukung ataupun mereka jadi ahlul kalam. Di antara yang kita sebut di sini. Di antaranya Imam Abul Mudhaffar Sam'ani ketika ditanya tentang ilmu kalam, apakah ilmu itu ilmu yang boleh dipelajari, dengan berbagai macam syubhat yang disebut di sini, kita baca jawabannya saja. Kata beliau, wallahul muwafiq anna qad dalalna fi ma sabaqa bil kitabin natiq minallah wa min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa min aqwali sahaba anna umirna bil ittiba. Kata Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani, wallah al-muwafiq, Allah yang berikan taufik, bahwasanya kita sudah menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ucapan para sahabat, semuanya memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti ajaran Rasul SAW dan para salaf, dan kita dilarang untuk berbuat kebid'ahan. Wa nuhina anil ibtida' wa zajarana anhu. Rasul mencela, melarang kita dari berbuat kebid'ahan. Kemudian kata beliau, wa syi'aru ahli sunnati ittiba'uhum as-salafas salih. Syiarnya ahlu sunnah itu mengikuti jejak para salafus saleh.
Artinya apa? Tidak belajar ilmu kalam, tidak ikut ahli kalam. Wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdatsan. Syiarnya Ahlus Sunnah juga meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Ini syiarnya Ahlus Sunnah, mengikuti jejak salaf, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Wa qad rawaina an salafina annahum nahau an hadan nau' minal ilmi. Dan kami telah meriwayatkan dari para salaf kami, para ulama-ulama sebelum kami, bahwasanya mereka semuanya melarang dari ilmu kalam, wahwa ilmu al-kalam. Ini ijma'nya, ya, kalau bisa dikatakan yang kita kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah yang kita nukil nama-nama mereka. Ya, meskipun sudah kita sampaikan, ada tentunya dari ulama mazhab Syafi'i yang juga menyimpang. Paham? Dari akidah salaf, dari akidah Imam Asy-Syafi'i, yang kita masuk kesepakatan dari ulama-ulama yang kita telah lewati nama-nama mereka. Taib itu ucapan Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani, yang itu sebetulnya berasal dari kitab beliau yang hilang tadi, yang judulnya Al-Intisar. Nah, sekaligus tadi kita rapel, kita mau bacakan sekarang ucapan muridnya. Siapa namanya? Imam Al-Asbahani, ya. Beliau berkata tentang, ya, terutama masalah sifat Allah. Ini yang kita lebih tekankan. Dan alhamdulillah sebagian sudah kita pernah terjemahkan dan kita posting, ya, di antara akidah ulama Syafi'iyah tentang sifat-sifat Allah. Di awal kitab, ya, di awal kitab Imam Al-Asbahani berkata, wa hina ra'aitu qawamal Islam bitamassuk bisunnah wa ra'aitul bid'ah qad kathurat wal waqi'a fi ahli sunnah qad fashat wa ra'aitu ittiba' sunnah inda qaumin naqisah wal khawd fil kalam darajatan rafi'ah ra'aitu an umliya kitaban fi sunnah ya'tamidu alaihi man qasadal ittiba' wa janabal ibtida'. Ini salah satu sebab mengapa beliau menulis kitab yang sangat berharga ini. Kata beliau, ketika aku melihat tegaknya Islam itu hanya dengan berpegang teguh dengan sunnah. Dan ketika aku melihat kebid'ahan telah merajalela, caci makian, bulian kepada ahli sunnah, itu bergentayangan di mana-mana. Ketika aku melihat orang yang mengikuti sunnah itu direndahkan, sedangkan, ya, ilmu kalam ditinggikan, maka aku berpendapat untuk aku menulis sebuah kitab tentang as-sunnah, tentang apa? Al-aqidah, yang, ya, akan dijadikan rujukan oleh orang-orang yang mau mengikuti akidah yang sahihah dan meninggalkan kebid'ahan. Wa ubayyin fihi i'tiqad a'immati salaf, dan aku ingin menjelaskan di dalam kitab tersebut akidah para imam-imam salaf ahli sunnah fil amsar, ahli sunnah di seluruh penjuru negeri, warasikhina fil ilmi, yang tegak, kokoh di atas ilmu, liyal zamal mar'u ittibal imatil madin, agar manusia kaum muslimin berpegang dengan ajaran ulama-ulama yang terdahulu, wa yujanib tariqatal mubtadi'in, dan menjauhkan diri dari jalan-jalannya ahli al-bidah. Sekali lagi, ajaran warisan ulama-ulama mazhab Syafi'i mentahdzir kita dari apa? Ahli al-bidah, ya. Wa yakunu min salil khalaf li salih salaf, agar orang-orang tersebut menjadi penerus yang baik dari as-salafis saleh. Wa sammaitu kitaba al-hujjah fi bayanil mahajjah, dan aku namakan dengan nama al-hujjah fi bayani al-mahajjah wa syarhut tauhid wa madhabi ahli sunnah. Kemudian beliau menjelaskan kaidah ahli sunnah, ulama salaf tentang masalah sifat Allah. Kata siapa nih? Kata siapa ini sekarang? Nah, Imam Al-Asbahani, agar tidak tercampur adukan antara Sam'ani dan apa? Al-Asbahani. Ini ucapan muridnya Abu Mudzaffar Sam'ani. Kata beliau, al-kalam fi sifatillahi azza wa jalla ma ja'a minha fi kitabillah aw ruya bil asanidi sahihah an Rasul sallallahu alaihi wasallam
famadhabus salaf rahmatullah alaihim ajma'in itsbatuha wa ijra'uha ala dhahiriha. Kata beliau, pembahasan tentang sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Rasulullah SAW, maka madhab salaf itu adalah menetapkannya dan memahaminya sesuai dengan dohirnya. Ini bantahan terhadap kelompok sesat yang mengatakan salaf itu madhabnya dalam sifat Allah. Kalau tidak menyerahkan maknanya kepada Allah, hanya Allah yang tahu maknanya, atau mentakwil. Ini kata Imam Al-Asbani Asy-Syafi'i, madhab salaf menetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya. Allah punya tangan, jadi dikatakan bal yadahu mabsuutatan, punya tangan sesuai dengan kebesarannya. Allah berfirman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya tetapkan Allah punya sifat wajah sesuai dengan dohirnya ayat tersebut. Allah turun ke langit dunia, ya sudah tetapkan. Allah turun tanpa apa? Disamakan dengan turunnya makhluk. Ini mazhab as-salaf yang dikatakan oleh Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Wa nafyul kaifiyah anha, namun tanpa membagaimanakan sifat Allah. Tetapkan tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan. Wa qad nafaha qaumun fa'abtalu ma athbatahallah. Namun sebagian kelompok sesat mereka menafikan sifat Allah, ya, sehingga mereka membatalkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Wadaba qaumun minal musbitin ilal bahthi anil takyif. Sedangkan sekelompok yang sesat lain mereka membagaimanakan menyerupakan sifat Allah. Wa tariqatul mahmudah hiya tariqatul mutawassithah bainal amrayn. Jalan yang benar yang terpuji yaitu pertengahan di antara yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri tadi. Wa hadza li anal kalam fi sifat far'un alal kalam fid dzat. Ini kaidah yang sudah kita sampaikan, sudah kita lewati juga, bahwasanya pembahasan tentang sifat Allah itu merupakan cabang tentang pembahasan masalah zat Allah. Siapa yang ingat sebelum Imam Asbahani ini siapa yang sudah kita bacakan ucapannya seperti ini? Nah, mimba bin murajaah. Nah, dari ulama-ulama yang sudah kita lewati dari mazhab Syafi'i, siapa yang ucapannya mirip dengan ucapan Imam Asbahani ini? Nah, ya, antum kan mengikut mazhab Syafi'i, harus paham lah. Nah, nggak ada yang ingat? Coba buka Imam Khattabi yang bawa kitab khususnya. Katamu? 119. Ada yang mau baca? Nah, paragraf terakhir halaman 119 itu. Wal aslu fi hadza annal kalam fi sifat far'un 'alal kalam fi adzat. Pembahasan tentang sifat Allah itu cabang atau sama dengan pembahasan tentang apa? Zat Allah. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa maksudnya? Pembahasan tentang sifat Allah itu sama atau cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Apa maksudnya? Nah, yang lain yang belum pernah jawab. Nah, kelihatannya masih kenyang kambing ini. Hah? Baik, ada yang jawab? Apa maknanya? Pembahasan tentang sifat Allah itu cabang atau sama dengan pembahasan tentang zat Allah. Apa maksudnya? Baik, kita tampung. Yang lain? Ya, paling enggak ya memotivasi yang lain untuk menjawab. Meskipun wallahu alam jawabannya nanti kita putuskan salah atau benar. Nah, ada yang lain? Anak kira tadi rebutan jawab, ternyata rebutan diam. Baik, yang lain yang belum jawab. Apa perlu ditunjuk? Hah?
Taib, karena kata tak tajib. Maksudnya menetapkan sifat sama seperti menetapkan zat Allah. Fi aisyai. Taib, kurang sempurna. Ada yang lain? Tunggu yang lain aja. Iya. Jangan diborong. Taib. Tidak ada yang lain. Fadhal. Bahwasanya apabila seseorang menetapkan Allah menjadi zat dan dia mengatakan zat Allah tidak sama dengan zat yang makhluk, maka kewajiban dia juga mengatakan Allah menjadi sifat tanpa mentamsil atau mentamsil. Taib, jazakallah khair, ahsan. Al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat Allah itu cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Maksudnya, kalau Anda menetapkan Allah punya zat sesuai dengan kebesarannya, gak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula tetapkan Allah punya sifat sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan sifat. Baik, setelah adzan kita tanya lagi. Baik, seperti yang kita janjikan tadi. Apa pertanyaan yang ingin kita sampaikan? Iya, sebelum tanya jawabnya, tanya pertanyaannya apa itu? Apa pertanyaannya tadi? Nah, jangankan jawabannya, pertanyaannya pun tidak bisa jawab. Apa makna dari ucapan ulama, ya, terutama dari mazhab Syafi'iyah? Pembahasan tentang sifat Allah itu cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Apa maknanya? Taib, siapa yang jawab? Surah. Nah, silakan. Maksud dari ucapan tersebut, tidak ada seorang yang mengatakan zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka begitu pula sifat Allah tidak sama dengan sifat. Taib. Tawa sebelah kiri, sebelah kanan saya jawab, sebelah kiri yang jawab. Nah, sudah disampaikan tadi kan, tinggal ngulang lagi. Taib, intinya pembahasan tentang sifat Allah itu cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Maknanya, kalau kita menetapkan Allah punya zat yang tidak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula kita tetapkan Allah punya sifat yang tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Itu makna, ya, kaidah tersebut. Di antara faedah manfaat kita paham kaidah ini, di antaranya untuk membantah para ahli takwil yang mengatakan maksud, ya, wajah Allah itu zat Allah. Maksud istiwa Allah itu Allah yang menguasai arsy. Ketika kita mengatakan, kenapa kok Anda tidak menetapkan Allah tinggi di atas arsy? Kalau mereka mengatakan, wah, kalau kita mengatakan Allah tinggi di atas arsy nanti sama, ya, kipas angin di atas kita. Paham ya? Maka kita katakan kepada mereka, apakah Anda menetapkan zat Allah? Pasti menjawab apa? Iya. Kalau enggak, jawabannya mereka apa? Ateis, naudzubillah min dzalik. Kita katakan, bukankah manusia punya zat? Mereka pasti menjawab apa? Kalau mereka mengatakan tidak, wah, ini kubur saja langsung. Iya, manusia punya zat. Maka kita katakan berarti Anda menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Kalau dia mengatakan, ya beda zat Allah dengan zat apa? Maka demikian pula Allah tinggi di atas arsy beda dengan tingginya makhluk di atas apa? Makhluk. Paham ya? Contoh yang lain. Ketika mereka mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalil wal ikram. Allah tidak punya sifat wajah. Karena kalau kita mengatakan Allah punya sifat wajah, kata mereka, nanti sama dengan wajah manusia, wajah makhluk. Ini namanya tasbih, tajsim. Maka kita jawab, bukankah Anda menetapkan Allah punya zat? Pasti jawab apa? Ya, maka sekali lagi rumusnya bahas masalah zat dulu. Paham?
sebagaimana tadi. Apakah Anda menetapkan Allah punya zat? Pasti menjawab apa? Bukankah manusia punya zat? Kalau dia mengatakan ya beda zat Allah dengan zat apa? Maka kita katakan demikian pula wajah Allah nggak sama dengan wajah apa? Makhluk. Karena kaidahnya kata para ulama, pembahasan tentang sifat cabang dari pembahasan tentang apa? Zat. Ketika Anda sudah menetapkan Allah punya zat yang nggak sama dengan zat makhluk, demikian pula tetapkan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakan dengan sifat apa? Makhluk. Paham? Paham nggak paham? Harus paham. Insya Allah ditanya lagi suatu saat. Kita tambahkan sedikit ucapan Imam Al-Asbahani. Ini di halaman 265. Beliau berbicara tentang masalah sifat turunnya Allah. Beliau menukil ucapan ulama Syafi'i yang lain. Zakara Ali ibn Umar Al-Harbi fi kitab sunnah. Anna Allah Ta'ala yanzil kulla lailatin ila sama'id dunya. Qalahu Nabi SAW min ghairi an yuqal kaif. Beliau menukil ucapan ulama yang bernama Ali bin Umar Al-Harbi dalam kitabnya As-Sunnah, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam seperti yang Rasul sabdakan, tanpa ditanyakan bagaimananya. Ya. Kalau ada yang mengatakan, lu bagaimana, kan bumi itu sepertiga malam terakhirnya kan terus berputar. Kata beliau, tanpa ditanya apa? Kaif. Ya, cukup mengimani Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir tanpa ditanyakan bagaimananya. Ya, kemudian kata beliau lagi, fa in qila yanzil au yunzil. Ada yang mentakwil. Apakah bacaan itu ahli takwil demikian? Yang betul kan sebetulnya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun ke langit dunia. Ahli takwil bisa aja ngeles, ya. Takwil kan apa? Itu bukan yanzil bacanya, namun yunzil, Allah menurunkan. Padahal jelas-jelas itu tidak ada apa? Objeknya kan tidak ada. Paham ya? Cuma itu ahli takwil, pokoknya sakar pudele dewi. Ya, yanzilu rabbuna ditakwilkan yunzilu. Maka kata Imam Al-Harbi tadi, kila yanzil bi fathil ya. Ya, sampai ditegaskan dengan di fathah iyanya, iyan, kemudian di kasrah zainya. Yanzil bukan yunzil. Wa man qala yunzil bi dhammil ya faqad ibtada. Barang siapa membacanya dengan di dhamma yunzil, menurunkan bukan Allah turun, maka dia berbuat bid'ah. Ini sekali lagi, ya, ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, mereka di atas akidah salaf, menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah tanpa diselewengkan maknanya. Dan masih banyak lagi pembahasannya. Kalau ini dibahas, dikaji 10 tahun mungkin, nggak tahu, Allah alam, belum selesai. Nah, namun itu inti pembahasannya. Sekali lagi, ini rapelan ya, sampai poin 21 nanti kita cukup baca saja, kitabnya sudah kita tunjukkan ke antum. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian disebut di sini kitab Al-Intisar li Ahlil Hadis oleh Imam Abdul Mudzaffar Sam'ani tadi juga sebagiannya dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Taib, wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan, aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.